Dulu penjajahan itu dilakukan oleh negara ke negara. Setelah penjajahan itu dihapuskan dan ditentang oleh bangsa-bangsa, hadir penjajahan baru, yaitu melalui perusahaan multinasional, gak kenal batas. Setelah itu, penjajahan baru dimulai. Apa itu? Ikuti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Gifar Abdallah di channel Kita Bersama. Yang saya urus bersama Majira. Wah. Ya, jumpa lagi di episode kesekian. Apakah episode kesekian ini kamu udah subscribe? Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Itu tandanya bahwa channel ini ada pendukungnya. Kamu yang belum, silahkan klik tombol subscribe, lalu lonceng, dan klik like-nya kalau suka. Di awal saya bilang, penjajahan sekarang udah nggak zaman ya. Wah, udah ditentang tuh. Sudah ada konferensi Asia Afrika menyatakan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihilangkan. Kolonialisme udah nggak berlaku lagi. Itu dulu. Banyak negara-negara hadir memerdekakan dirinya, nggak mau tuh dijajah. Toh penjajahan nggak selesai di situ. Berlanjut sekarang itu ya perusahaan. Nggak perlu label negara yang jelas, dengan kekuatan kapital bisa menembus batas-batas wilayah. Hadirlah perusahaan multinasional. Ya nggak bisa ditolak ya. Mereka punya kekuatan modal, bikin produk dari mulai customer goods sampai yang mungkin mineral ataupun produk pengolahan sumber daya alam, mereka bisa bikin karena modalnya gede. Mereka punya, mereka bisa. Lalu apakah penjajahan berhenti di sana? No. Ini yang saya mau ceritakan sekarang. Sekitar 2008 atau 2007 ya, waktu saya ngikut pelatihan. Waktu itu sedang ramai isunya adalah citizen journalism. Sebagai mahasiswa jurnalistik tingkat awal, saya ngikut tuh kegiatan yang diadain sama himpunan mahasiswa jurnalistik di Unpad. Dalam acara seminar itu dibilang bahwa sudah ada peralihan penjajahan disebutnya. Dari awalnya negara, state, masuk ke company, VOC juga dulu company ya, company, lalu sekarang beralih. Nah ini yang jadi isu citizen journalism. Disebutkan di seminar itu ada salah satu majalah, saya lupa tepatnya, jadi nggak saya sebut lah, khawatir salah. Di situ sampulnya atau covernya itu adalah cermin. Tulisannya apa? You, kamu. Ya, di situ mulai ada pemahaman bahwa sekarang beralih yang bisa menembus batas-batas wilayah secara administratif ataupun migrasi gitu ya. Secara batas kewilayahan negara, border suatu negara adalah personal, adalah kamu secara individu. Itu yang bikin isu soal citizen journalism itu menguat, di mana nggak perlu institusi ataupun nggak perlu lembaga media yang kredibel, bisa dibilang secara personal per individu itu bisa jadi wartawan. Sehingga waktu itu cukup semarak blogger, kemudian juga citizen journalism untuk video, untuk pewarta juga foto. Ya setiap orang bisa jadi wartawan, gak mesti punya label media. Di saat itu sosok ataupun menjadi sentral adalah tokoh. Baik itu tokohnya akhirnya punya institusi sendiri, ataupun tokohnya akhirnya berpengaruh dengan pesonanya, dengan personanya. Itu 2007 atau 2008 ya, di saat media sosial belum begitu kencang. Baru ada Friendster atau Facebook ya saat itu. Ya yang jelas Twitter udah ada atau belum ya? Oh belum. Tapi memang media sosial masih terbatas. Tapi ranah-ranah bahwa setiap individu bisa show off, bisa menunjukkan sesuatu kepada dunia itu sudah mulai kerasa. Kalau dulu ya mesti di domplengnya adalah negara,
ataupun perusahaan. Berikutnya adalah individu. Berlanjut tahun demi tahun, akhirnya memang statement soal bentuk penjajahan yang berikutnya masih disebut penjajahan nggak ya? Dulunya negara, kemudian perusahaan, sekarang individu, makin kuat saat memang media sosial berkembang. Setiap orang bisa ngasih pengaruh dan bahkan bisa punya pengikut dan bisa menggerakkan. Yes, muncul akhirnya influencer, selebgram, youtuber, atau apapun itu namanya. Satu orang bisa mengubah pemikiran banyak orang hanya dengan satu orang, personal dia, terlepas dia dibantu oleh tim atau tidak. Itu bisa membawa perbedaan pemikiran ataupun juga sampai pergerakan. Nah, ini yang akhirnya sekarang bermunculanlah panggung-panggung personal. Panggung di mana kalau saya yang ikuti sekarang ya, misalnya Pandji Pragiwaksono muncul, kemudian musisi, solois ataupun juga seniman bermunculan personal demi personal, dan pesonanya makin kuat karena kehadiran media sosial dan digital media. Itu yang harus disadari, bahwa kita punya potensi untuk ngasih pengaruh, bikin sesuatu. Gak perlu kita membawa embel-embel perusahaan, apalagi embel-embel negara. Kalau di ranah olahraga misalnya ada kompetisi atau pentas antar negara, ya itu kan bawa negara, sehingga memang kita nggak bisa sendiri, kecuali memang eventnya event profesional yang tidak membawa negara. Misalnya olimpiade bawa negara, atau ajang olahraga Piala Dunia bawa negara, bawa bendera negara. Di situ orang-orang terpilih dari negaranya yang bertanding. Tetap memang personal masih mengikut kepada negara. Tapi di bidang yang lain, apalagi soal konten, ya setiap personal bisa menunjukkan dirinya. Akhirnya yang dipromot, disponsori ataupun ditonjolkan adalah person by person. Mulai ada arus K-pop. Diawali yang saya amati yang cukup kencang adalah hadirnya Psy. Tahu kan? Gangnam Style, person. Dari satu orang akhirnya membuka celah untuk Korea menginvasi secara budaya. Dan akhirnya dihadirkan bukan bendera negaranya, tapi person by person, individunya. Muncul Lee Min Ho di drama Korea, ataupun siapa ya? Banyak sih, mirip-mirip. Wajahnya mirip-mirip ya. Person by person yang dihadirkan dari ranah drakor, kemudian di K-pop, Korea akhirnya menginvasi secara budaya. Yang diuntungkan akhirnya negaranya juga, tapi yang menjadi ujung tombaknya adalah person. Nah, kita kayaknya memang perlu mengasah apa sih yang jadi keunggulan persona kita. Kita bisa melampaui batas-batas negara, kita bisa juga pada ujungnya berkontribusi pada negara dengan menjadi diri kita sendiri. Yes, itu kata kuncinya. Disebutkan di seminar itu, the history of the world is about ordinary man. Orang biasa. Ya, kita jadi aja diri kita memang seperti biasanya aja. Biasanya kita suka bikin video, ya bikin video. Kita biasanya adalah pemusik, musisi, ya jadilah musisi. Kuatkan persona kita. Personal kita itu bisa menembus batas-batas wilayah atau negara kalau memang ada pasarnya. Tadi sosok yang saya sebut misalnya Pandji, secara personal dia akhirnya bisa world tour. Wah, gokil ya. Pelawak pertama dari Indonesia yang melakukan world tour. Di situ dia menguatkan personanya. Seorang Pandji Pragiwaksono yang saya juga kagumi secara kiprahnya, akhirnya memang secara personal bisa membawa negara. Dan dia bisa melakukan tur dunia dan ada masanya yang menonton. Gak nyangka ya, dia
tur ke berbagai negara, ke Afrika ternyata penontonnya juga gak sedikit, ke Eropa juga ada, ke Asia apalagi, ke Australia pun ada. Luar biasa. Sosok individu ataupun personal dengan persona yang dia bangun bisa melakukan hal itu. Karena dia biasa melakukan stand up comedy. Dia biasa melakukan public speaking. Itu yang dia latih. Sehingga jadikanlah diri kita seolah menjadi pelaku bidang tertentu yang kelas dunia. Misal nih, mau bikin konten mancing karena saya suka mancing. Ya anggap aja saya tuh pemancing kelas dunia. Walaupun teknisnya ya biasa aja ya, pakai kamera HP, pakai alat seadanya. Tapi pikiran kita adalah bahwa ini harus kelas dunia. Yang seperti apa kelas dunia itu? Yang konsisten, yang dia nggak berhenti di tengah jalan. Jadilah ordinary man. Kita menjadi seseorang yang biasa aja. Tapi kalau udah masuk ke ranah digital media, seseorang yang biasa ini bisa punya peluang untuk terangkat. Gak mesti punya bakat sekelas Agnes Mo ya, yang dari dulu dia punya impian untuk jadi penyanyi kelas dunia. Dan itu luar biasa kan. Hanya saja ternyata hal itu bisa dilakukan lebih oleh penyanyi dangdut. Yang penonton YouTube-nya kalau kita lihat bisa melebihi penontonnya Agnes Mo. Itu sebagai contoh. Sehingga saat kita melakukan sesuatu berpikirlah bahwa kita seorang yang biasa ini melakukan satu kebiasaan tertentu itu adalah seorang yang berkelas dunia. Seperti apa sih yang berkelas dunia? Saya punya rumusan kalau melihat orang-orang yang sukses bahwa mereka tidak berhenti. Itu. Apakah ranahnya menjajah? No, itu tanda kutip aja ya. Tapi satu personal itu bisa menjelajahi batas-batas negara. Karena nampaknya saat ini yang muncul adalah person by person. Siapa diri kita? Sosok seperti apa diri kita? Apa kebiasaan kita? Oke, mudah-mudahan itu menginspirasi bahwa kebiasaan kecil yang kamu lakuin, kamu coba niatkan untuk dipublikasi, berapapun jumlah orang yang melihat, ya anggap aja, wah ini kelas dunia. Kalau udah masuk YouTube, siapapun bisa mengakses ya. Yang terpenting adalah kita nggak berhenti. Misalnya nih, pasangan olahraga aja di bulu tangkis, Marcus dan Kevin, mereka tentu nggak latihan sekali dua kali. Mereka nggak berhenti saat kaki mereka cedera, tangan mereka cedera, tapi terus menerus sehingga memang bisa mengharumkan bangsa, bisa berpengaruh di dunia bulu tangkis. Kita nggak mesti jadi atlet, nggak mesti jadi artis, nggak mesti jadi stand up comedian, ya jadilah diri sendiri. Dengan berpikiran bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang dilihat oleh dunia. Boys, ngeri nggak tuh? Think globally, act locally, gitu ya mas? Think globally, act locally. Kuatin aja lokalitas kita yang paling dekat sama kita. Tapi pola pikir kita ini bisa jadi sesuatu untuk dunia. Karena kita juga hidup di dunia kan. Indonesia juga bagian dari dunia kan. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bikin kamu konten kreator yang bernilai dunia. Super. Jangan lupa nih subscribe karena itu baik dan juga itu memberikan dukungan buat channel ini terus bikin sesuatu yang memberikan panduan buat kamu ataupun inspirasi. Like kalau suka, share ke teman kamu yang memang sedang berjuang dan sedang tidak pantang menyerah untuk bikin konten atau sesuatu tentang dirinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.